kualifikasi tahun berikutnya. Nah, September kosong. Artinya kita harus isi dengan uji coba. Ya, nah kenapa kita pilih misalnya negara seperti Tepat malam ini, pertandingan antara ASEAN All-Stars melawan raksasa Inggris, Manchester United, yang dijadwalkan digelar di Stadion Nasional Bukit Jalil, Malaysia. Tepat malam ini, pertandingan antara ASEAN All-Stars melawan raksasa Inggris, Manchester United, yang dijadwalkan digelar di Stadion Nasional Bukit Jalil, Malaysia, telah menjadi sumber ketegangan panas antara Federasi Sepak Bola Asia Tenggara, AFF, dan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI. Titik api dari perseteruan ini berawal dari rencana Presiden AFF, Heath Samet, yang bersikeras memanggil 9 pemain timnas Indonesia yang dicoret oleh pelatih Patrick Kluivert dari skuad utama Garuda. Heath Samet menyebut pertandingan ini sebagai ajang pembuktian harga diri Asia Tenggara. Ini bukan sekadar laga eksibisi, ini adalah wajah ASEAN di hadapan klub legendaris seperti Manchester United dan dunia. Kami butuh pemain terbaik dari kawasan ini, termasuk 9 nama dari Indonesia, tegas Samet dalam konferensi pers di Phnom Penh. Malaysia dukung penuh, penjualan tiket jadi taruhan. Dukungan penuh terhadap langkah AFF juga datang dari Presiden FAM, Federasi Sepak Bola Malaysia, yang menilai kehadiran pemain-pemain Indonesia krusial bagi kesuksesan laga. Malaysia sebagai tuan rumah sangat bergantung pada penjualan tiket dan atmosfer stadion yang meriah. Tanpa kehadiran bintang-bintang Indonesia, daya tarik laga ini sangat menurun drastis, ujar Presiden FAM dalam pernyataan resminya. Bintang-bintang seperti Jai Itzes, Rafael Struijk, hingga Ula Romeni dinilai sebagai magnet utama yang bisa menarik puluhan ribu penonton ke Bukit Jalil. Kehilangan mereka adalah risiko besar. Muka Asia Tenggara tercoreng. Namun PSSI bersikukuh pada pendiriannya. Ketua Umum Erick Thohir menolak permintaan AFF dan menegaskan bahwa Indonesia sedang dalam masa persiapan serius untuk babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Selain fokus kualifikasi Piala Dunia, PSSI lebih fokus memilih menghadapi lawan-lawan tangguh seperti Brasil dan Uruguay yang menunjukkan minat besar untuk menguji kekuatan tim Garuda, daripada mengirim pemain bintangnya ke laga eksebisi bertajuk ASEAN All-Stars versus Manchester United. Laga melawan Manchester United memang menarik, tapi prioritas kami adalah membangun tim yang siap bersaing di level dunia, kata Erick dalam sebuah wawancara. Ia juga menyatakan bahwa laga eksibisi seperti ASEAN All-Stars tidak termasuk dalam kalender prioritas federasi. Sikap keras PSSI memicu reaksi keras dari Heath Samet. Ia bahkan mengecam akan membawa masalah ini ke rapat luar biasa AFF. Jika Indonesia tidak menghormati solidaritas regional, maka kami harus mempertimbangkan status keanggotaannya. Kami bisa mencoret PSSI dari anggota. Ingat, AFF bukan tempat untuk individualisme, ungkapnya. Ancaman pencoretan Indonesia dari AFF tentu menimbulkan kontroversi besar. Sejumlah analis menilai langkah ini terlalu reaktif. Namun ada pula yang memahami kekhawatiran AFF atas potensi gagalnya laga yang dirancang sebagai simbol persatuan kawasan. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, untuk para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Ayo teman, berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Bravo Timnas. Bravo Patrick Kluivert. Bravo PSSI. Ayo Garuda. Buktikan bahwa level kita sudah dunia. Buktikan bahwa kita adalah raksasa Asia. Tiket Piala Dunia harga mati. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Patrick Kluivert CS yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda. Mari kita lanjut teman-teman. Di sisi lain, alih-alih meminjamkan 9 pemain skuad Garuda ke ASEAN All-Stars, Indonesia justru sedang naik daun di mata dunia. Federasi-federasi kuat seperti Brasil dan Uruguay berlomba-lomba mengundang Garuda untuk laga persahabatan. Bahkan legenda Brasil, Ricardo Kakak, menyatakan antusiasmenya. Indonesia punya fanbase yang luar biasa. Mereka pantas mendapatkan pengalaman menghadapi tim sekelas Brasil, ujarnya. Persaingan untuk menjadwalkan pertandingan diperkirakan memuncak pada kalender FIFA Matchday bulan September 2025.
Saat itu, Indonesia akan memiliki jeda setelah menyelesaikan rangkaian laga kualifikasi. PSSI di bawah kendali Erick Thohir tampaknya ingin membawa sepak bola Indonesia ke dimensi baru. Dalam strategi jangka panjangnya, PSSI menargetkan peningkatan ranking FIFA lewat kombinasi laga uji coba taktis dan partisipasi di turnamen besar. Itulah alasan mengapa PSSI hanya akan menjadwalkan satu laga kontra tim besar setiap tahunnya, demi menjaga keseimbangan antara prestasi dan posisi di ranking FIFA. Kini, Indonesia berada di persimpangan penting. Di satu sisi, ada tekanan dari AFF untuk tetap loyal dan mendukung solidaritas kawasan. Di sisi lain, ada peluang emas untuk mengangkat citra dan kualitas sepak bola nasional melalui pertarungan melawan tim-tim elit dunia. Apa langkah PSSI berikutnya? Akankah mereka tetap teguh pada jalur globalisasi sepak bola? Atau menyerah pada tekanan regional demi menjaga keharmonisan ASEAN? Yang pasti, keputusan PSSI kali ini akan menjadi cermin arah masa depan sepak bola Indonesia, bertahan di lingkup regional AFF, atau berlayar ke lautan luas dunia. Lebih lanjut, dalam dunia sepak bola dan kehidupan, tidak semua orang akan memahami arah dan visi besar yang kita pilih. Tapi satu hal yang pasti, mereka yang berani melawan arus untuk tujuan yang lebih tinggi adalah mereka yang akan menorehkan sejarah. PSSI saat ini sedang memilih jalur sulit, bukan karena ingin berbeda, tetapi karena ingin lebih baik. Ketika semua orang ingin bermain aman, Indonesia memilih untuk menantang raksasa dunia. Ketika banyak yang puas dengan sorak-sorai lokal, Indonesia memilih untuk mengangkat bendera merah putih di panggung global. Ingat, Garuda terbang tinggi bukan karena angin bersahabat, tapi karena ia berani melawan badai. Tetap fokus. Tetap percaya. Jalan menuju kejayaan tidak selalu dipenuhi dukungan, tapi selalu dipenuhi keyakinan. Adu peringkat FIFA Timnas Indonesia dengan Cina jelang kualifikasi Piala Dunia 2026, bak bumi dan langit. Perbandingan ranking FIFA, Indonesia versus Cina jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Menjelang laga penting kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, duel antara Timnas Indonesia melawan Timnas Cina menjadi sorotan besar bagi pecinta sepak bola tanah air. Laga ini sangat krusial bagi skuad Garuda untuk menjaga asa melangkah ke panggung dunia. Performa di grup C. Hingga saat ini, Indonesia berada di posisi keempat grup C tanpa poin. Namun, harapan kembali terbuka setelah pasukan Patrick Kluivert sukses meraih kemenangan atas Bahrain dalam pertandingan sebelumnya. Sementara itu, Cina saat ini menghuni dasar klasemen grup C dengan torehan 6 poin. Mereka sempat tumbang dari Australia dengan skor 0-2 pada Maret 2025. Jarak ranking FIFA yang jauh. Jika menilik peringkat FIFA terbaru, terlihat jelas adanya kesenjangan antara kedua negara. Timnas Indonesia saat ini menempati posisi ke-123 dunia, sedangkan Cina berada jauh di atas dengan peringkat ke-94. Jarak ini menunjukkan perbedaan kualitas yang masih cukup mencolok di mata FIFA. Indonesia tetap percaya diri. Meski secara peringkat Indonesia tertinggal, skuad Merah Putih justru lebih diunggulkan saat menghadapi Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Kamis, 5 Juni 2025 mendatang. Kehadiran pemain-pemain naturalisasi yang berpengalaman di liga-liga Eropa menjadi nilai tambah besar bagi tim. Di sisi lain, mayoritas pemain Cina masih bermain di liga domestik. Bahkan pemain dengan nilai pasar tertinggi mereka, Serginho, hanya memperkuat klub lokal Beijing Guoan. Perbedaan peringkat FIFA antara Indonesia dan Cina memang mencolok, namun bukan berarti Indonesia tanpa peluang. Dengan semangat juang tinggi dan dukungan publik tuan rumah, Timnas Garuda berpeluang membuat kejutan. Lebih lanjut, situasi menjelang pertandingan antara Timnas Indonesia dan Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026 menunjukkan dinamika menarik. Secara peringkat FIFA, Indonesia memang tertinggal jauh dari Cina, yang membuat pertandingan ini tampak berat di atas kertas. Namun, ranking tidak selalu mencerminkan kekuatan sesungguhnya di lapangan. Indonesia kini memiliki skuad yang lebih kompetitif, dengan banyak pemain naturalisasi yang punya pengalaman bermain di liga-liga top Eropa. Hal ini menjadi modal penting yang bisa menambah kepercayaan diri tim dan memberi warna berbeda dalam permainan. Sebaliknya, Cina meskipun unggul secara peringkat, mayoritas pemainnya masih bermain di liga domestik.
Ini bisa menjadi keuntungan bagi Indonesia jika mampu memanfaatkan kecepatan, semangat juang, dan taktik yang tepat di pertandingan nanti. Bermain di kandang sendiri di Gelora Bung Karno juga memberi keuntungan psikologis besar bagi timnas Indonesia. Dukungan supporter bisa menjadi bahan bakar tambahan untuk tampil maksimal. Jadi, meskipun peringkat FIFA menunjukkan jarak yang besar, peluang Indonesia untuk menang tetap terbuka lebar asalkan mampu tampil disiplin, fokus, dan memanfaatkan keunggulan yang dimiliki. Jangan pernah biarkan angka di atas kertas menentukan batas impian kita. Meskipun ranking FIFA menunjukkan kita tertinggal, semangat juang dan kerja keras di lapangan bisa membalikan segalanya. Timnas Indonesia bukan hanya bermain untuk menang, tapi juga untuk membuktikan bahwa dengan tekad, disiplin, dan kebanggaan membela merah putih, kita bisa melampaui ekspektasi siapapun. Setiap tantangan besar adalah kesempatan untuk menciptakan sejarah. Jangan takut pada lawan yang lebih unggul, karena semangat dan keyakinan bisa menjadi kekuatan terbesar kita. Ayo, Garuda! Terbanglah tinggi dan buktikan bahwa tidak ada yang mustahil bagi mereka yang berjuang sepenuh hati. Janji manis Simon Tahamata setelah diangkat sebagai kepala pemandu bakat Timnas Indonesia. Simon Tahamata, yang kini dipercaya sebagai kepala pemandu bakat Tim Nasional Indonesia, menyatakan kegembiraannya bisa bergabung dengan tim pelatih yang dipimpin oleh Patrick Kluivert. Dengan pengalaman luas yang dimilikinya, Tahamata berkomitmen untuk menemukan bakat-bakat terbaik dari dalam dan luar negeri yang bisa membantu meningkatkan kualitas Timnas Indonesia. Simon resmi diumumkan sebagai kepala pemandu bakat pada Kamis, 22 Mei 2025. Dalam peran barunya ini, ia akan bertugas mencari dan merekrut pemain potensial, termasuk dari diaspora Indonesia, terutama di Belanda. Tahamata juga akan bekerja sama erat dengan pelatih tim nasional pria dan wanita di berbagai kelompok umur. Saya sangat senang bisa bergabung dengan tim yang luar biasa ini, terutama di bawah arahan Patrick Kluivert, salah satu legenda sepak bola, ujar Tahamata melalui akun Instagram pribadinya. Tahamata dikenal luas di dunia sepak bola Belanda, khususnya karena pengalamannya di Ajax Amsterdam, baik sebagai pemain maupun pelatih akademi dan pemandu bakat selama hampir 3 dekade, dari tahun 1996 hingga 2024. Dengan bekal pengalaman tersebut, Tahamata bertekad memberikan yang terbaik untuk Timnas Indonesia. Ia ingin membantu menciptakan sejarah baru bagi sepak bola Indonesia, tidak hanya untuk tim senior tetapi juga untuk kelompok umur muda. Saya siap memberikan seluruh pengalaman saya demi mendukung strategi PSSI dalam mengembangkan sepak bola di Indonesia, tegasnya. Simon menutup pernyataannya dengan semangat tinggi, kami siap menorehkan sejarah bersama. Saya, sebagai kepala pemandu bakat untuk semua tim pria, wanita, senior, dan muda sangat antusias menerima tantangan ini. Lebih lanjut, situasi pengangkatan Simon Tahamata sebagai kepala pemandu bakat Timnas Indonesia menunjukkan langkah positif yang diambil PSSI untuk meningkatkan kualitas sepak bola nasional. Kehadiran sosok berpengalaman seperti Tahamata, yang sudah malang melintang di dunia sepak bola Belanda dan Ajax Amsterdam, tentu menjadi modal penting dalam mencari dan mengasah talenta-talenta muda maupun pemain diaspora. Komitmen dan antusiasme Tahamata untuk memberikan kontribusi maksimal juga menunjukkan niat serius dalam membangun fondasi kuat bagi masa depan Timnas Indonesia, tidak hanya di level senior tapi juga kelompok usia muda. Kerjasama dengan pelatih seperti Patrick Kluivert yang punya nama besar di kancah internasional semakin memperkuat harapan bahwa Timnas bisa berkembang dan bersaing lebih baik di level Asia bahkan dunia. Namun, keberhasilan langkah ini tetap bergantung pada dukungan penuh dari federasi dan konsistensi dalam implementasi strategi pengembangan bakat secara berkelanjutan. Ingatlah bahwa setiap langkah kecil yang kamu ambil hari ini adalah fondasi untuk kesuksesan besar di masa depan. Jangan takut menghadapi tantangan atau kegagalan, karena dari situlah kamu belajar dan tumbuh menjadi lebih kuat. Teruslah berusaha dengan penuh semangat, percaya pada kemampuan diri sendiri, dan jangan pernah menyerah pada mimpi-mimpimu. Kesuksesan bukan hanya milik mereka yang berbakat, tapi juga milik mereka yang gigih dan konsisten. Kamu pasti bisa. Demi singkirkan Timnas Indonesia, media Cina mulai minta bantuan Jepang dan Arab Saudi agar skenario ini terwujud. Media Cina usulkan skenario rumit dengan libatkan Jepang dan Arab Saudi demi singkirkan Timnas Indonesia. Menjelang akhir fase grup kualifikasi Piala Dunia 2026, media Cina mulai merancang skenario kompleks demi menggugurkan peluang Timnas Indonesia melaju ke babak selanjutnya. Dalam laporan yang dirilis oleh Sina Sports, mereka bahkan mengusulkan agar Jepang dan Arab Saudi turut membantu mengeliminasi skuad Garuda dari persaingan grup C. Saat ini, Timnas Indonesia sedang mempersiapkan 2 pertandingan penentu, menghadapi Cina dan Jepang.
Kedua laga tersebut menjadi kunci menuju putaran keempat kualifikasi. Pertemuan antara Indonesia dan Cina dijadwalkan berlangsung pada 5 Juni 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Laga ini disebut sebagai duel penentu yang bisa menjadi akhir atau awal baru bagi kedua tim. Media Cina, Sina, justru menyambut laga ini dengan pendekatan yang unik. Dalam sebuah artikel bertanggal 21 Mei 2025, mereka menyebut kekalahan 0-2 Cina dari Australia pada Maret lalu sebagai berkah tersembunyi. Mereka mengklaim, dengan 10 poin, Cina masih punya peluang lolos, asal skenario tertentu bisa tercapai. Menurut perhitungan Sina, agar Cina bisa melaju ke babak selanjutnya, mereka harus mengalahkan Indonesia dan setidaknya menahan imbang Bahrain. Namun, bukan hanya itu. Mereka juga berharap Bahrain gagal menang atas Arab Saudi, serta Indonesia kalah dari Jepang. Cina harus menang atas Indonesia dan imbang lawan Bahrain. Sementara itu, Bahrain tak boleh mengalahkan Arab Saudi, dan Indonesia harus kalah di 2 laga tersisa, tulis Sina. Skenario ini menuai perhatian karena terlihat sangat bergantung pada faktor eksternal dan hasil dari tim-tim besar. Banyak pihak menilai rencana ini terlalu mengada-ada dan sulit terwujud. Meski begitu, timnas Indonesia di bawah asuhan Patrick Kluivert tidak terpengaruh. Sebanyak 32 pemain telah dipanggil untuk mengikuti pemusatan latihan di Bali mulai 26 Mei. Fokus utama mereka adalah memastikan kemenangan atas Cina di Jakarta. Laga yang diprediksi akan disaksikan lebih dari 60.000 supporter. Kemenangan tersebut menjadi penting tidak hanya dari sisi poin, tetapi juga sebagai bentuk pembuktian di hadapan pendukung setia Garuda. Meski skenario dari media Cina tampak mustahil, timnas Indonesia tetap diminta untuk tetap fokus dan tidak lengah. Dengan konsistensi dan semangat juang yang tinggi, peluang untuk melaju ke putaran selanjutnya masih sangat terbuka. Lebih lanjut, situasi ini mencerminkan betapa ketatnya persaingan di babak kualifikasi Piala Dunia, khususnya di grup C. Ketika sebuah tim seperti Cina mulai mengandalkan skenario yang sangat kompleks, melibatkan hasil pertandingan negara lain dan berharap lawan-lawan mereka terpeleset, itu menunjukkan bahwa mereka sedang berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Ini juga memperlihatkan bahwa timnas Indonesia mulai diperhitungkan sebagai kekuatan yang patut diwaspadai. Media Cina yang secara terbuka meminta bantuan dari Jepang dan Arab Saudi memberi kesan bahwa mereka mulai kehilangan kepercayaan diri terhadap kemampuan timnya sendiri untuk menentukan nasib secara mandiri. Secara tidak langsung, ini juga bisa dibaca sebagai bentuk pengakuan terhadap peningkatan performa timnas Indonesia, yang kini dianggap sebagai penghalang serius dalam persaingan menuju putaran selanjutnya. Namun, ini juga bisa menjadi alat pemicu semangat bagi skuad Garuda. Narasi semacam ini, jika dibaca dengan cermat, bisa dimanfaatkan sebagai motivasi tambahan untuk membuktikan bahwa Indonesia tidak bisa dianggap remeh. Justru tekanan eksternal seperti ini dapat menjadi bahan bakar bagi para pemain untuk tampil maksimal. Yang perlu diwaspadai oleh timnas Indonesia adalah jangan sampai terpengaruh oleh narasi yang dibangun media asing. Fokus dan kerja keras dalam laga-laga krusial jauh lebih penting daripada memikirkan strategi negara lain. Apalagi, dukungan penuh dari publik tanah air menjadi faktor pembeda yang bisa mendorong performa tim ke level terbaik. Dalam kondisi seperti ini, kemampuan untuk menjaga konsentrasi dan semangat bertanding adalah kunci utama. Jangan biarkan keraguan dan spekulasi dari luar mengganggu fokusmu. Saat lawan mulai mencari cara rumit untuk menjatuhkanmu, itu tanda bahwa mereka takut akan kekuatanmu. Timnas Indonesia saat ini bukan lagi tim yang dipandang sebelah mata. Kalian adalah simbol harapan, semangat, dan kebangkitan sepak bola tanah air. Ingat, kemenangan besar lahir dari kerja keras, kebersamaan, dan keyakinan. Fokuslah pada setiap latihan, percaya pada strategi, dan mainkan setiap laga dengan hati. Kalian membawa bukan hanya nama sendiri, tapi semangat jutaan rakyat Indonesia yang siap mendukung sepenuh jiwa. Buktikan bahwa Garuda tak hanya bisa terbang tinggi, tapi juga mampu menembus batas. Karena saat kita bersatu, tidak ada yang tak mungkin. Terus melangkah, terus berjuang, Indonesia bisa. Jai Itzes akhirnya ngaku ada perbedaan besar berduet dengan Messi Hilgers dan Rizky Ridho di timnas Indonesia. Keduanya pemain bagus, tapi Jai Itzes ungkap perbedaan saat bermain bareng Rizky Ridho dan Messi Hilgers di lini belakang timnas Indonesia. Bek tengah timnas Indonesia, Jai Itzes, akhirnya mengungkapkan pengalamannya bermain bersama dua rekan duet yang berbeda di jantung pertahanan Garuda, Rizky Ridho dan Messi Hilgers. Meskipun keduanya sama-sama dinilai sebagai pemain berkualitas tinggi, Itzes menyebut ada satu faktor utama yang membedakan, yakni komunikasi di lapangan.
Komentar itu ia sampaikan setelah kemenangan penting timnas Indonesia atas Bahrain dengan skor tipis 1-0 dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, pada 25 Maret 2025. Dalam laga tersebut, Idzes dipercaya tampil sejak menit awal bersama Rizky Ridho dan Justin Hubner. Penampilan lini belakang Indonesia pada laga itu dinilai sangat solid. Gawang yang dikawal Martin Paes tidak kebobolan, dan Rizky Ridho menjadi salah satu pemain yang paling mencolok berkat performa defensifnya yang apik. Ia kerap menggagalkan serangan-serangan Bahrain dan mendapat pujian langsung dari Idzes. Sejak awal saya sudah sering bilang dalam wawancara bahwa saya sangat menghargai Ridho. Selamat untuk dia atas penampilannya, ujar Idzes. Pemain Venezia tersebut bahkan menyebut Rizky Ridho sebagai salah satu aset penting untuk masa depan sepak bola Indonesia. Dia adalah salah satu pemain terbaik yang kita punya, dengan potensi besar, tambahnya. Meski demikian, Idzes tak menampik bahwa ada perbedaan saat bekerja sama dengan Ridho dibandingkan dengan Mes Hilgers. Hal utama yang dirasakannya adalah kendala dalam komunikasi. Bersama Hilgers, ia bisa berbicara langsung dalam bahasa Belanda. Namun, ketika bersama Ridho, mereka harus menggunakan bahasa Inggris. Mes bermain di level tinggi dan kami bisa berkomunikasi dengan baik karena sama-sama berbicara bahasa Belanda, jelasnya. Sedangkan kalau dengan Ridho, kami berbicara dalam bahasa Inggris. Tapi tetap saja, keduanya pemain hebat. Saya senang bisa bermain bersama mereka. Walau sempat menghadapi tantangan komunikasi, kekompakan lini belakang tetap terjaga. Baik Ridho maupun Hilgers terbukti mampu menjaga pertahanan timnas tetap kuat sepanjang babak kualifikasi. Pelatih Patrick Kluivert pun kembali memanggil ketiganya dalam daftar 32 pemain untuk menghadapi dua laga penting melawan Tiongkok dan Jepang pada Juni 2025 mendatang. Kini publik menanti strategi Kluivert dalam ramu komposisi pertahanan terbaik dari trio Idzes, Ridho, dan Hilgers, demi membawa Indonesia melangkah lebih jauh di kualifikasi Piala Dunia 2026. Lebih lanjut, situasi ini menunjukkan kedalaman skuad timnas Indonesia yang mulai berkembang pesat, terutama di sektor pertahanan. Jai Idzes, sebagai salah satu bek utama, menunjukkan profesionalisme tinggi dengan tetap memberikan apresiasi kepada kedua rekannya, Rizky Ridho dan Mes Hilgers, meskipun ia jujur tentang tantangan komunikasi yang ada. Hal ini memperlihatkan bahwa komunikasi di lapangan menjadi faktor penting dalam kekompakan lini belakang. Perbedaan bahasa bisa menjadi hambatan, namun tidak sampai menurunkan kualitas permainan jika para pemain mampu beradaptasi. Menariknya, Jai tetap mengakui keduanya sebagai pemain berkualitas, yang mencerminkan persaingan sehat dalam tim. Pelatih Patrick Kluivert punya tantangan sekaligus keuntungan besar dengan pilihan pemain seperti ini. Tinggal bagaimana ia menyusun komposisi yang optimal untuk menghadapi lawan tangguh seperti Cina dan Jepang. Dengan kedewasaan pemain seperti Idzes serta potensi Ridho dan Hilgers, Indonesia punya peluang besar untuk menciptakan pertahanan yang kokoh dan berprestasi di level internasional. Dari kisah Jai Idzes bersama Rizky Ridho dan Mes Hilgers, kita belajar bahwa perbedaan bukanlah penghalang untuk meraih sukses, justru bisa menjadi kekuatan jika dihadapi dengan sikap terbuka dan saling menghargai. Kadang dalam hidup, kita harus bekerja sama dengan orang-orang yang berbeda latar belakang, bahasa, atau cara berpikir. Tapi seperti halnya Jai yang tetap tampil solid meski harus beradaptasi, kamu juga bisa berkembang dan menjadi lebih hebat dengan menerima tantangan itu. Ingat, kemampuan beradaptasi, kerja keras, dan kerendahan hati adalah kunci untuk tumbuh. Tidak perlu selalu menjadi yang paling sempurna. Cukup jadi versi terbaik dari dirimu sendiri, hari demi hari. Terus maju, karena perjalanan besar selalu dimulai dari langkah-langkah kecil yang konsisten. Ula Romeni tiba di Bali, siap perkuat timnas Indonesia hadapi Cina dan Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Penyerang timnas Indonesia, Ula Romeni, telah mendarat di Pulau Dewata untuk mengikuti pemusatan latihan jelang dua pertandingan krusial melawan Cina dan Jepang di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pemusatan latihan ini dijadwalkan berlangsung mulai 26 Mei 2025 di Bali United Training Center, Gianyar. Kedatangan Romeni menandai dimulainya persiapan serius tim Garuda dalam menghadapi dua laga penting yang akan menentukan nasib mereka menuju panggung dunia. Laga pertama akan mempertemukan Indonesia dengan Cina pada 5 Juni 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Setelah itu, 5 hari kemudian, pasukan asuhan Patrick Kluivert akan bertandang ke Jepang untuk melawan tuan rumah di Suita Football City Stadium. Ula Romeni, yang bermain di Oxford United di kasta kedua Liga Inggris, menjadi salah satu pemain diaspora pertama yang tiba di Indonesia setelah menuntaskan musim kompetisi 2024-2025 di klubnya.
Pemain berdarah Medan ini langsung menyampaikan kesannya begitu sampai di Bali. Ini pertama kalinya saya datang ke Bali. Suasananya menyenangkan dan cuacanya juga tidak terlalu panas seperti di Jakarta. Saya merasa nyaman di sini, ujar Romeni saat diwawancarai oleh Kompas TV. Striker berusia 24 tahun itu juga menegaskan kesiapannya untuk berjuang bersama timnas Indonesia demi meraih hasil maksimal di 2 laga tersisa kualifikasi. Ia sadar betul pentingnya laga melawan Cina dan Jepang demi menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Tentu saja pertandingan ini sangat penting. Kami semua tahu apa yang harus dilakukan. Kemenangan adalah target utama kami. Kami ingin membawa Indonesia ke level yang lebih tinggi, ungkap Romeni dengan penuh keyakinan. Timnas Indonesia saat ini berada di posisi keempat klasemen sementara grup C dengan perolehan 9 poin. Meskipun posisi mereka belum sepenuhnya aman, peluang untuk lolos ke babak berikutnya masih terbuka, baik melalui jalur langsung maupun playoff di putaran keempat. Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala, diyakini telah menyiapkan strategi matang guna menghadapi 2 lawan kuat tersebut. Apalagi, Cina dan Jepang bukanlah lawan yang mudah. Kedua negara dikenal memiliki kekuatan dan kedalaman skuad yang solid serta pengalaman lebih di kompetisi internasional. Meski begitu, kehadiran pemain-pemain seperti Ular Romeni diharapkan dapat memberikan warna dan semangat baru bagi skuad Garuda. Pengalaman bermain di Eropa, ditambah motivasi tinggi untuk mengharumkan nama bangsa, diyakini akan menjadi senjata ampuh bagi Indonesia dalam menghadapi tantangan ini. Dukungan penuh dari para supporter juga akan menjadi energi tambahan bagi Romeni dan rekan-rekannya. Stadion utama Gelora Bung Karno yang akan dipadati pendukung setiap timnas diharapkan mampu menjadi tembok semangat untuk menjegal ambisi Cina dan menciptakan momentum positif sebelum bertandang ke Jepang. Kini, semuanya tinggal menunggu peluit kick-off. Harapan besar telah digantungkan pada pundak para pemain, dan nama Ular Romeni termasuk di antara mereka yang diharapkan mampu menjadi pembeda. Dengan persiapan yang matang dan semangat juang tinggi, Indonesia siap membuktikan diri di pentas Asia. Lebih lanjut, situasi kedatangan Ular Romeni ke Bali untuk bergabung dalam pemusatan latihan timnas Indonesia menandai momentum penting dalam persiapan menuju 2 laga penentu di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kehadirannya membawa harapan besar, bukan hanya karena kualitas individu yang dimilikinya, tetapi juga karena simbolisasi dari komitmen pemain diaspora terhadap Garuda. Bali dipilih sebagai lokasi TC bukan tanpa alasan. Selain fasilitas yang memadai, atmosfernya yang lebih santai dibanding Jakarta bisa membantu pemain menjaga fokus sekaligus mengurangi tekanan menjelang pertandingan besar. Bagi pemain seperti Romeni, ini menjadi kesempatan untuk membaur lebih baik dengan rekan-rekan setim dan menyerap filosofi permainan pelatih baru, Patrick Kluivert. Pertandingan melawan Cina dan Jepang bukan perkara mudah. Namun, kehadiran pemain-pemain yang bermain di luar negeri seperti Romeni diharapkan bisa mengangkat standar permainan tim. Ia membawa perspektif berbeda, mentalitas kompetitif dari Eropa, serta teknik yang terasah di lingkungan yang menuntut performa tinggi. Yang juga patut diapresiasi adalah semangat yang ditunjukkan Romeni sejak awal. Sikap antusias terhadap Bali dan komitmennya untuk menang mencerminkan keinginan kuat untuk benar-benar menjadi bagian dari sejarah baru sepak bola Indonesia. Harapan publik tentu tinggi, tapi ini saatnya memberikan kepercayaan dan ruang bagi para pemain untuk berkembang dan menunjukkan kapasitas terbaik mereka. Secara keseluruhan, ini adalah babak yang menjanjikan bagi timnas Indonesia. Jika dikelola dengan baik, bukan tidak mungkin 2 laga ini akan menjadi titik balik menuju era baru sepak bola nasional yang lebih kompetitif dan berprestasi di kancah internasional. Setiap langkah yang diambil timnas Indonesia hari ini adalah cerminan dari mimpi jutaan rakyat yang ingin melihat Garuda terbang tinggi di panggung dunia. Jangan pernah ragukan kemampuan diri, karena kalian bukan hanya bermain untuk menang, kalian bermain untuk kebanggaan, untuk sejarah, dan untuk masa depan bangsa. Kehadiran pemain seperti Ular Romeni menunjukkan bahwa siapapun bisa menjadi bagian dari kekuatan besar ini jika punya hati dan tekad. Jadikan latihan, setiap peluh dan lelah, sebagai bukti cinta pada merah putih. Lawan yang akan dihadapi memang tangguh, tapi semangat, kerjasama, dan keyakinan bisa membuat hal mustahil menjadi nyata. Percayalah, kalian tidak sendiri. Ada doa dari jutaan jiwa yang menyertai di setiap langkah. Teruslah berjuang dengan kepala tegak dan hati membara. Saat bendera berkibar dan lagu kebangsaan berkumandang, biarkan dunia tahu, Garuda sedang bangkit.